Damen debata nasumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom amanginang. Turpuk jamita di minggu tasadarion ima di Advent napaduahon, tersurat di buku Yesaya bindu 40, mamuka sian ayat sada, 1 ayat 5 songonon ma didok. Apuli hamu bangsoki nina debatamuna. Hata apul ma dok hamu turohani isi ni Jerusalem. Jala jauhon hamu ma tunasida. Nunga marujung parukilonna. Ainunga salese dosanai. Ainunga dijalu sian tangan ni Jahoba. Silopit dua sikat ni saluhut dosana. Suarani na jauh-jauh di halongonan. Paulihamu dalan di Jahoba. Patigor hamu di adaran dalan balubung di debatata. Ikon go hando nasarura. Jala parejoton nasadolok dohot betul-betul. Jala gabe nahornobdo nasa marnakok tuat. Jala gabe rura tanggurung ni dolok. Jadi patar mahamuliaon ni Jahoba. Jala sange nasa sibuk marnidasa. Ai pamangan ni Jahoba do mandok. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Hiburkanlah umatku. Demikian firman Allah. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena dosanya. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendirilah. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Dihamua kamang do tamua kainang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Tentunya molo rosa halak pejabat tinggi negara, manang pamareta, rotu sadahuta, tentunya saya nadong do na ikon dipersiapkan, laho manomunomu, warna petinggi negara atau pejabat negara, tabayak koma tiki didok Roma Presiden Jokowi, Mandulo, Hutata, Nadi Tapanuli, ya kan, daerah Toba, semuanya dibersihkan dari mulai Medan. Dalang diaspal dan kemudian semak-semak belukar naadong di sekitaran mungkin daerah Parapat. Ada semak-semak akaraba-raba dipayas dosude. Bagaimana supaya jalan itu bersih, jauh dari ilalang, tidak ada sampah, tidak ada lubang-lubang. Inilah yang dipersiapkan.
Jala tentunya laho patu pasaluhut nai ikon dibentuk doa ka panitia. Itu kan dari mulai panitia kebersihannya. Bahkan sampai hari H panitia laho manomu-nomu doho menjamu. Sudah matahe dikon dipersiapkan. Artinya saya adong do usaha na terbaik na dipatupa sudah masyarakat laho menyambut pejabat tinggi negara. Itu masih bersifat duniawi. Apalagi lah kalau dikatakan akan datang raja damai, raja dunia. Tentunya yang harus dipersiapkan bukan hanya sebatas fisik yang terlihat, tetapi doho do ikon perubahan ni aka karakter nangaka pangalahu. Itu sebabnya waktu itu sempat gencar disuarakan dengan revolusi mental. Jadi perubahan itu dibuat bukan hanya untuk mengubah tatanan, mengubah bagaimana jalan lebih baik, tetapi mental masyarakatnya pun harus diubah. Dan inilah yang mau dinyatakan kepada umat manusia. Laho manomu-nomu haroroni Mesias rajani kita jolma manusia. Kita akan mempersiapkan seluruh yang terbaik dari secara totalitas kehidupan kita. Terlebih mengubah karakter. Hidup di dalam pertobatan. Inilah yang disuarakan oleh Nabi Yesaya. Tu tonga-tonga ni parngoluan ni bangsa Israel na sedang adong di pembuangan ujui. Umat Israel yang sedang berada dalam pembuangan, hidup dalam penderitaan karena dosa kejahatan yang telah mereka lakukan sendiri. Sehingga mereka harus menerima akibat dari kejahatan dan ketidaksetiaan mereka. Mereka sampai dibuang ke Babel. Akan tetapi inang amang nahinahulongan di bagasan Tuhan. Seperti digambarkan sebuah pesawat yang jatuh di sebuah pulau terpencil. Seperti itulah gambaran hancurnya kehidupan bangsa Israel. Dan untuk bisa menerima sinyal pertolongan, ada kabar bantuan, maka dibutuhkan radar atau sinyal. Seperti radio. Ya kan? Sehingga melalui radio itulah ada penghubung untuk datangnya bantuan kepada orang-orang yang ada dalam pesawat yang sudah hancur itu. Inilah gambaran seperti Nabi Yesaya menjadi penghubung yang menyuarakan suara keselamatan terhadap bangsa Israel yang sudah hancur dan terpuruk ini. Yesaya mengatakan bahwa akan ada datang keselamatan. Dan Tuhan mengutus Nabi Yesaya laho patoguhon hapur siaon ni bangsoi. Bangsa yang sedang dalam terpuruk, bangsa yang sedang dalam tertindas, bangsa yang sedang dalam duka cita, ratap tangis dan jeritan itu.
Tuhan mengutus Yesaya lahu mambuan hata apul-apul. Ido umbahen molo tabereng nakingani di ayat sada doho di ayat 2 di dok apuli hamu bangsoki nina debatamuna. Hata apul madok hamu turuhani sini Jerusalem jala jauhon hamu matunasida nunga marujung parukilonna ay nunga sale sedosanai ay nunga di jalosian tangan ni Jehovah silopit dua sikat ni saluhut dosana. Mereka telah menerima ganjaran atas dosa yang sudah mereka lakukan. Maka sekarang beritakanlah, kabarkanlah kata-kata penghiburan ini kepada bangsa Israel. Hiburkan mereka yang terpuruk itu. Inang amang nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah manusia yang kerap kali diperhadapkan dengan berbagai pergumulan. Yang tidak disangka-sangka, yang tidak diduga-duga, semua hal bisa kita alami. Kita bisa semuanya mengalami duka cita yang mendalam. Entah itu karena sakit penyakit, entah itu karena kebangkrutan ekonomi, entah itu karena berpisah melalui kematian kepada orang yang kita kasih. Artinya kita akan cenderung berpeluang mengalami penderitaan. Dan bahkan sekarang ini pun masing-masing kita sedang mengalami pergumulan-pergumulan pribadi. Oleh karena itu Tuhan mau datang menghibur kita. Tuhan mau datang untuk melawat kita umat yang dikasihinya. Tuhan mau mengatakan bahkan mengutus kita. Jikalau Tuhan boleh memberikan peneguhannya bagi kita, menghibur kita yang terpuruk, maka kita sebagai umat Kristen pun harus mampu menjadi orang-orang yang menghibur saudara-saudari kita yang terpuruk itu juga. Kita harus mampu menjadi orang-orang naboi mangapuli akadongata namarsaki. Nagok parukilonna, nagok hasusaanna. Karena Tuhan sudah menghibur kita. Tuhan sudah melawat kita. Tuhan sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita inang amang nahina holongan. Oleh karena itulah kita juga harus berperan mampu menjadi orang-orang yang membawa penghiburan bagi orang-orang yang berduka, yang berbeban berat, yang memiliki pergumulan-pergumulan. Dan kemudian firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita boleh menjadi orang-orang yang mau bergegas, membenahi diri menyambut kedatangan Tuhan. Marilah menjadi orang-orang Kristen yang mau bergegas menyambut kedatangan Tuhan Sang Juru Selamat kita dengan terlebih dahulu memperbaharui diri kita. Kita harus membuang segala penghalang-penghalang yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Yang bisa merusak hubungan kita dari Tuhan. Berbenah diri, membuang segala sesuatu yang tidak baik. Supaya kita boleh menyambut Tuhan dengan penuh sukacita. Itu sebabnya molo tabereng nakingan di ayat 31 ayat 32 tu ayat 4 didok suara nina jauh-jauh di halongonan pauli hamu dalan di Jehovah patigor hamu di adaran dalan balobung ni debata
Ikon gohan do nasarura, jala parejoto nasa dolok doh butul-butul, jala gabe na hornop do na manakok tuat, jala gabe rura tanggurung ni dolok. Artinya jangan ada yang menghalangi. Sude aka hosom te Allah te sude aka lobang-lobang doh aka butul-butul yang menghalangi kita, yang menghambat Tuhan masuk ke dalam diri kita. Mari buang. Itulah yang disebut dengan merevolusi diri. Merevolusi karakter. Membuang semua hal-hal yang buruk itu. Mari bergegas dan membenahi diri. Mari kita sebagai umat Kristen inang amang nahina holongan tetap senantiasa melakukan hal-hal yang terbaik. Membuang semua yang busuk. Sama seperti ketika kita memilih buah. Kan kita nggak pernah memilih buah yang busuk toh. Kita akan mencari buah yang baik. Demikian juga ketika pada hari Tuhan itu datang. Dia tidak akan pernah mau memilih buah yang busuk. Tapi dia akan memilih yang terbaik. Oleh karena itu marilah kita menjadi buah-buah yang terbaik di mata Tuhan. Mari bertumbuh. Membenahi diri bergegas. Supaya kita boleh dengan sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Dan kemudian dikatakan di ayat 5. Jadi patar maha mulyaon ni Jahoba, jala sange manasa sibuk marnidasa, ai pamangan ni Jahoba do mandok. Dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Artinya yang mau dikatakan amang inang yang dikasihi Tuhan, ketika kita mau memperbaharui, berbenah, membuang segala sesuatu yang tidak baik itu, kita boleh dengan sungguh-sungguh melihat kemuliaan Tuhan. Ketika kita boleh membuang segala penghalang-penghalang yang memisahkan kita dari Tuhan. Dosa, kejahatan, elate hosom do sudenai. Kita mampu melihat kemuliaan Tuhan. Jikalau kita boleh bergegas memperbaiki, bertobat. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kita akan mampu melihat Dia, Sang Raja Damai itu dalam kehidupan kita. Ada cerita seperti ini inang amang yang saya baca. Dulu di kaki bukit Gunung Merapi, di kaki Gunung Merapi, tepat di daerah Kaliurang, terdapat seorang simbok. Penjual beras yang setiap harinya berjualan di pasar Kranggan, kota Yogyakarta. Suatu pagi dia berdiri di tepi jalan menanti kendaraan jeep yang hendak menuju ke kota. Dari kejauhan dia melihat ada sebuah mobil jeep yang sedang bergerak ke selatan. Kemudian tangan simbok itu melambai-lambai dan mobil itu pun berhenti tepat di depannya. Simbok ini memang sudah biasa menumpang kendaraan jeep yang datang dari arah utara ke selatan dan pulangnya pun dia selalu kembali menumpang jeep yang bertolak ke arah utara. Itu hampir setiap hari dilakukannya. Mobil jeep itu pun ketika berhenti, simbok itu meminta sang supir untuk membantu mengangkat
karung beras. Mungkin entah beberapa, mungkin ada 5 atau 7 karung beras itu. Dimintalah supir itu mengangkat beras itu supaya dimasukkan ke mobil. Dan semua karung beras itu pun dinaikkan oleh sang supir, diletakkan di bagian belakang mobil jeep. Kemudian meluncurlah mereka menuju pasar. Setibanya di pasar yang dituju, supir itu kembali membantu Simbok untuk menurunkan semua karung beras yang diangkut. Setelah karung beras itu selesai diturunkan, Simbok itu memberikan uang sebagai upah atas bantuan sang supir. Akan tetapi dengan sopan, supir tersebut menolak pemberian dan mengembalikannya kepada Simbok. Karena uangnya dikembalikan, Simbok malah jadi marah-marah dan mengira bahwa supir itu hendak meminta uang dengan jumlah yang lebih banyak. Lalu Simbok membanding-bandingkan supir ini dengan supir lainnya yang biasanya menerima uang pemberian Simbok. Dia marah-marah karena dia berpikir, mentang-mentang sedikit ku kasih, enggak kau terima, marah-marahlah dia. Tanpa membalas ocehan Simbok, supir ini menjalankan jeepnya dan meninggalkan pasar. Setelah jeep tersebut hilang dari pandangan mata, seorang polisi yang kebetulan sedang berada di pasar menghampiri Simbok itu dan bertanya, apakah Simbok tahu siapa supir tadi? Lalu Simbok dengan kesal dan masih dalam marah menjawab, supir ya supir, habis perkara, saya nggak perlu tahu namanya. Dengan nada membentak, memang siapa rupanya dia harus aku tahu-tahu namanya. Sombong sekali dia, mentang-mentang ku kasih uang segini dia nggak terima, katanya. Dia marah. Lalu polisi tadi menanggapi Simbok dengan mengatakan, kalau Simbok belum tahu, saya akan kasih tahu ya, bahwa supir yang membawa Simbok tadi itu adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja di Yogyakarta ini. Saat itu juga Simboknya jadi malu dan kemudian langsung menduduki berasnya. Dia merasa menyesal. Inang Amang, ada banyak gambaran umat manusia yang demikian. Kita kadang-kadang sering berpikiran negatif kepada orang-orang yang sudah menolong kita dan kita memberikan imbalan lalu mereka tidak menerima. Bahkan dalam menyambut kedatangan Mesias, Raja Juru Selamat itu pun, karena kita sudah terlalu sering berfokus kepada kesibukan diri sendiri, kepenatan kita, sehingga kita tidak menyadari bahwa Raja Damai itu telah datang bagi kita. Sehingga kita sering berpikiran negatif. Oleh karena itulah Inang Amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sebagai umat Kristen kita harus berbenah diri. Kalaupun kita sedang bergumul atas pekerjaan, bergumul atas kesibukan, bergumul atas semua aktivitas dan kesibukan kita, tetapi mari tetap tertuju kepada Tuhan. Karena kita nggak akan pernah mampu. Kita nggak akan pernah bisa menyadari kehadiran Tuhan kalau kita terlalu berfokus pada kesibukan kita.
Apalagi kalau pikiran kita sudah terlebih dahulu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif. Oleh karena itu, inang amang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di minggu Advent kedua ini, biarlah kita boleh tetap senantiasa hidup melekat kepada Tuhan. Biarlah kita dalam minggu Advent ini menjadi orang-orang yang mau tetap beriman, menjadi orang-orang yang senantiasa berpengharapan, dan menjadi umat Kristen yang senantiasa hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan senantiasa mau memberikan yang terbaik bagi kita. Dia mau hadir datang melawat kita, menghibur kita, meneguhkan kita. Oleh karena itu, biarlah kita boleh tetap senantiasa memelihara pengharapan kita kepada Tuhan. Persiapkanlah jalan untuk menyambut kedatangan Tuhan. Amin, kita berdoa. Mauliati rohanami diho ali Tuhan. Siala diramoti di pasu-pasuho ngolunami saharo ditikyon. Mauliate dihatam nong marsaringar di tonga-tonga nami. Urupi pargugui hami ali Tuhan. Laho makanguluhon hatami di pardalanan ni ngolunami. Pasu-pasu masudi ruas ni huriam. Mamukas yang mulai dakdanak. Sikola minggu akan nama godang. Saha arona tua-tua nang lansia. Pasu-pasu maali Tuhan ramuti mahami saluhutna. Nang dibagasan tikyon hodo nama natap hami. Nama amboto saluhut ni gulmit ni ngolunami. Disude aka keterbatasan di aka hagalion nami. Tuhan asiroham dihami. Tung apu lima hami. Ho manatoktong patoguhon rohan nang haporsiawan nami. Jala toktong hami boy marnida hasangapomu. Urupi hami Tuhan mambolokon. Sude aka penghalang-penghalang na menghambat hami marnida hamuliomu. Tung urupi Tuhan. Ton di parbadia mima na marhuraja di rohan ang pikiran nami. Ali Tuhan di bagasan tikyon upatupahami do ima pandidion na badia dia kaposo-poso dinalaho menerima baptisan kudus manang pandidion na badiai asiroham Tuhan pasu-pasu makadakdanak nalau si didioni homanat pokto memasu-masu tumbuh kembang nasida mangaramoti nasida disude gulme ningoluna. Nang dia kanato raspe na mambuan akadak danaki ko mana mangalehon bisuk mengajar-ajari nasida asaboid nasida gabe natoras na mambuan akadak danak nasida marnida hasangapomu gabe natoras narade na ulo mengajari akayanakon memperkenalkan akayanakon nasida di hasitongan ni hatam nabadiai. Asiroham Tuhan pasu-pasu ma asa toktong nasida mangolu di bagasan hasitongan ni hatami. Tuhan debata amanami martangi yang dohami tusudi ruas ni huriam disaluhut akan naposo bulung nami anak doh boru ni huriam naung tang umur nasida nunga matoras ale dangadong dope sirokap ni tondi tungho mana patuduhon nakasirokap ni tondi anak do borumi jalahoma namanjo nasida tu parngoluan parsaripion tunggodang do aliamang akan natoras akan natua-tua nasihol paidaida anak do boru nasida asa marumah tangganian alani gomos kami mangido tu adopanmu tungho mana patuduhon aka sirokap niton di anak do borumi Tuhan debata amanami pasu-pasu masude ruas ni huriam na sedang bergumul mengalului kapar karejuan tungho mana mambuka dalan ho mana patuduhon aka parkarejuan naulina denggan tu nasida ho mana pataruhon nasida
tua kajapalan nalomaki. Jala dia ka parkarejuan nang dia ka usaha ni ruasmu pe ali Tuhan. Sai homana mama sumasu nani ulan ni tangan do pikiran nasida asa manjadi. Jala marparbue dinggan asa tungsik koplas ni rohan nasida. Mandalani ari-ari ni ngolu. Syala disari hoko ngolu nasida dihangoluan siap hari. Tuhan di batah amanami. Martangyang duhami. Tusudir was ni huriam. Nang pinasadaho marhiti parsaripeon. Ali da ngadong dope keturunan dinasida. Ali Tuhan tungasi maroham. Tatap manasida Tuhan nahiri marianakon. Say tareho masih pareomu tumangihon nasa anggup doho tangyang nang sihol ni rohan nasida. Tuhan pasu-pasu maparbue ni bortian nasida. Asatung hombar tutikim ale Tuhan. Hatop dililit nyandor na nasida. Asi roham Tuhan lehom madinasida kesempatan maranak nang marburu. Tuhan debata amanami disude aka program-program rencana aka pakobasion nanang dipatupa tonga-tongani huriam saiho mana patulsoni asa mardalan denggan saluhutna mambuan dame dolas ni roha di parngoluan nami tau hasangapon di guarmu nabadiai nang di bagasan tikion pe Tuhan satokin nari nang marlumusirang mahami mulak behami tu bagas nami manguduti akapar dalanan ni ngolu nang aktivitas nami saiho manamanjolo anilakan nami mangaramuti daging doton dinami ganuk marsada-sada asiroham dihami Tuhan saiho manamanjagai hami ganup asiroham sesa dosa pangalausion nami asatama hami di hadapanmu mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami Tuho amin. Amang inang nahinahulongan